Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mila Asih Lestari SPD CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Nah, video kali ini aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dengan supervisi akademik melalui 3 tahapan, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan melaksanakan coaching dengan mempraktekkan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Herlina Fitri Andini. Kebetulan Ibu Herlina juga berada setingkat dengan saya, yakni di kelas 3. Sesi coaching kali ini akan menggambarkan bagaimana supervisi akademik yang dilaksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Bu Mela. Bagaimana kabarnya di siang ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Mela. Sudah makan siang juga ya Bu. Sudah semangat ya, sudah dicas ya energinya sudah lagi. semangat. Baik Bu Erlin, saya akan minta waktu Bu Erlin sebentar untuk melaksanakan sesi pra-observasi siang ini terkait dengan besok akan melaksanakan supervisi di kelas Ibu ya? Iya. Pagi ya Bu? Iya, pagi. Oke, pagi. Tujuan supervisi akademik yang akan kita laksanakan besok itu Bu Erlin bisa membantu untuk memperbaiki dan bisa membantu untuk mengembangkan ya proses pembelajaran yang baik itu bagaimana. Nah, jadi kita bisa saling sharing nih Bu Erlin, kita saling sharing. Mudah-mudahan besok Bu Erlin tidak canggung ya kalau ada saya di belakang begitu Bu Erlin. Mungkin sedikit besok saya ketika proses observasi besok saya akan sedikit mencatat atau apa kegiatan yang besok akan terkait yang Ibu Erlin laksanakan. Mudah-mudahan tidak canggung ya Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira dari apa yang Ibu harapkan untuk besok? Besok saya mengharapkan mungkin pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, pembelajarannya bisa menarik bagi siswa, siswa menjadi aktif dalam pembelajaran, siswa ikut serta menemukan ilmu-ilmu yang akan didapatkan untuk besok. Ya, itu sudah pastinya ya, kita berharap yang terbaik ya Bu. Jadi kalau berharap yang terbaik berarti kita sudah melakukan sesuatu usaha terus bagaimana supaya kegiatan kita untuk besok itu berjalan dengan lancar, sukses ya. Mudah-mudahan dengan percakapan kita kali ini bisa membantu Bu Herlina ya, bisa membantu dan tidak canggung juga seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Oke. Mudah-mudahan. Nah, untuk kegiatan besok Ibu mengambil materi apa ini? Rencananya besok saya mau mengambil materi tentang perubahan energi, kemudian tentang menentukan lamanya suatu kejadian. Perubahan energi sama kejadian ya, lamanya kejadian. Nah, oke. Kira-kira besok persiapannya sudah matangkah atau seperti apa sih persiapan Ibu untuk besok? Mungkin persiapannya 90% ya Bu Mela. Ya, 90%. Mungkin ada juga yang perlu dipersiapkan nanti ya. Yang pertama mungkin yang dipersiapkan rancangan dulu, melalui rencana pelaksanaan pembelajaran, dibuat langkah-langkahnya bagaimana, kemudian menentukan medianya yang menarik bagi siswa dan model pendekatan apa yang mau dipakai nanti dalam proses pembelajaran. Berarti dari 100% sudah 90% ya. Berarti yang 10% ini apa nih Bu? Tinggal menyiapkan diri. Oke, mentalnya berarti ya. Oke, berarti yang 90% itu sudah terkait dengan bagaimana rancangannya ya. Bagaimana prosesnya sudah difikirkan begitu ya Bu Elin, bagaimana untuk besok terjunnya langsung. Mudah-mudahan ya sudah berusaha, mudah-mudahan berjalan. Oke, kira-kira apa sih tantangan yang terbayang untuk Ibu Erlin besok selama kita kegiatan Bu Erlin? Mungkin di sini tantangannya setelah saya mengalami beberapa hari-hari sebelumnya ya,
Mungkin di sini anak mungkin kurang aktif, kurang ingin mau bertanya, menemukan sendiri apa yang menjadi pembelajaran hari ini. Ya kebanyakan anak kan hanya ingin mencari tahu dari guru saja, Iya. tidak mau mencari sendiri Iya. ilmunya. Iya. Itu mungkin tantangannya. Di tantangannya kurang aktif Iya. ya, kadang-kadang siswa kita memang monoton sih Iya. Bu ya, terkadang seperti yang sudah Ibu Elin sampaikan tadi, memang tipikalnya kalau yang mau menerima aja Iya. ya, mau menerima tanpa tanpa berusaha ya. Nah, kira-kira dari tantangan Ibu Elin ini yang sudah digambarkan secara sederhana sih sebenarnya hari ini, strategi apa sih yang kemungkinan yang akan Ibu Elin lakukan supaya untuk meminimalisir tantangan yang tadi nih? Apa sih strategi Ibu Elin? Ya, yang pertama mungkin strateginya memilih media yang menarik dulu ya, yang anak mau ingin tahu dulu apa medianya sehingga dia mau aktif ya. Kemudian memilih model yang menarik juga yang bisa mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Oke, berarti terkait dengan strategi ya, strategi dan model ya, bagaimana nanti Bu Erlin bisa mengaktifkan seluruh kelas itu ya menjadi pembelajaran yang bermakna. Begitu ya Bu Erlin. Oke. Nah, terkait dengan rancangan tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu Erlin kembangkan di dalam pembelajaran besok? Yang pertama mungkin kompetensi sikap. Ya. Nah, sikapnya bagaimana nanti di dalam proses pembelajaran. Apakah sudah timbul rasa percaya diri, rasa kerjasama di dalam kelompok, rasa disiplinnya dalam mengikuti semua aktivitas di kelas. Kemudian mungkin keterampilannya, terampil dalam menemukan pokok-pokok informasi dari perubahan energi, terampil dalam menentukan Ada enggak strategi khusus lainnya yang akan Ibu pergunakan nanti pada saat pembelajaran begitu Bu? Ya Bella, mungkin di sini saya mungkin melihat kemampuan anak kan berbeda-beda ya. Setiap anak punya kemampuan yang hendaknya harus kita kembangkan. Mungkin di sini saya bisa menayangkan sebuah video melalui Infokus, ada buku bacaan atau ada yang mendengarkan penjelasan dari saya. Itu kan setiap anak mungkin ada yang suka lebih mendengarkan video atau melihat video, atau yang suka lebih membaca. Jadi itu mungkin strategi khususnya yang akan saya lakukan. Oh iya, berarti iya memang Bu Erlin, berarti itu sudah termasuk itu diferensiasi ya Bu Erlin. Jadi perbedaan setiap anak ya. Jadi Bu Erlin sudah tahu nih, yang ini nih suka membaca, yang ini nih suka melihat begitu ya Bu Erlin. Nah, jadi mudah-mudahan pembelajaran besok lancar ya. Nah, oke. Terkait dengan ini Bu Erlin, kompetensi yang akan Bu Erlin kembangkan dari segi sisi siswanya apa sih Bu Erlin? Mungkin di sini rencananya saya akan mengembangkan kompetensi sikap yang pertama, sikap anak-anak dalam berdiskusi, apakah dia mau kerjasama nantinya, sikap dia percaya diri, dan sikap dia disiplin. Mungkin itu kalau dalam sikap. Kalau kompetensi yang lainnya itu kompetensi keterampilan. Terampilkah dia untuk menemukan nanti informasi dari bacaan tentang perubahan energi? Terampilkah dia nanti menggunakan alat ukur waktu untuk menentukan lamanya suatu kejadian. Mudah-mudahan dari segi kompetensi tadi yang sikap ya atau perilaku, terus kompetensi keterampilan ya Bu, mudah-mudahan untuk kedepannya nanti dari pembelajaran berikutnya sudah terlatih ya, baik Bu Elin. Itu dari segi siswa ya. Dari segi Ibu sendiri ada sih kompetensi apa yang akan kira-kira dikembangkan gitu Bu Erlin? Mungkin saya berharap di sini untuk kemampuan saya sendiri, saya bisa lebih mengembangkan model-model pembelajaran, pendekatan dan metode yang bervariasi nantinya, sehingga tidak monoton dan tidak itu saja yang saya lakukan di kelas. Kemudian selanjutnya mungkin terkait medianya lebih bervariasi, yang lebih menarik bagi anak, sehingga anak lebih termotivasi dan aktif lagi dalam pembelajaran. Ya, benar sekali Bu Elin. Jadi
strategi itu perlu ya, strategi bermacam-macam metode, bermacam strategi dan model pembelajaran itu memang akan membuat anak itu lebih bermakna ya pembelajaran. Jadi seperti yang sudah Ibu Elin tadi bilang, kemampuannya tidak sama ya, kemampuannya berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang audio visual ya, ada yang kinestetik bahkan ya Bu Erlin. Nah jadi mungkin dari segi kemampuannya kita memang harus mengembangkan berbagai metode. Begitu ya Bu Erlin. Kita sudah sharing juga tadi pada sesi kali ini, berarti kita sudah di akhir pembelajaran, di akhir sesi ini Bu Erlin ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Bu Erlin kerjakan, rancangan pembelajaran, terus bagaimana kendala, terus bagaimana solusinya juga sudah Ibu Erlin gambarkan ya, sedikit gambaran. Mudah-mudahan untuk besok bisa berjalan lancar, Insyaallah. tidak grogi juga karena saya di belakang itu akan duduk ya, boleh memperhatikan ya, kegiatan-kegiatan yang muncul yang saya amati besok ya. Mudah-mudahan sukses Bu Erlin. Insyaallah Bu. Dan terus semangat. Semangat. Ya. Oke, terima kasih Bu Erlin atas kesempatannya di siang hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ketemu lagi ya Bu Erlin. Iya. Berbagi ya. Ya, berbagi, sharing lagi ya. Oke, terima kasih Bu Erlin. Kita sudah membaca ya, sudah anak ibu pahami apa yang dibaca teman tadi. Sekarang untuk lebih pahamnya, anak ibu berkelompok menjawab soal-soal yang ada di lembar tugas berikut ini ya. Kerjakan secara berkelompok, diskusikan. Nah, nanti ibu bagikan satu kelompok, satu kertas. Di sini anak ibu akan menjawab soal-soal. Dijawab secara bersama-sama, secara berdiskusi tentang teks yang sudah anak ibu baca tadi. Bisa kan? Nah, langsung saja nanti jawab ke soal di bawahnya, kemudian diskusikan dengan temannya jawaban tersebut. Ya kan? Nah, sekarang ibu bagikan kertasnya. Nah, silakan mulai bekerja sama dalam kelompoknya, menjawabnya secara bersama-sama. Nah, teliti, hati-hati menjawabnya. Kita ke sini, AM bekerja sama. Nah, kita bekerja sama. Buat secara bersama-sama ya. Jadi setelah anak ibu membuat ini, mari kita sama-sama dengarkan jawaban dari masing-masing kelompok. Nanti kalau ada yang kurang tepat, nanti kita sama-sama membenarkannya ya. Sekarang dari kelompok yang pertama dulu, silahkan baca ke depan kelompok kucing. Nah, silahkan Alia. Silakan bacakan hasilnya. Bacakan jawaban nomor A sama B.
tangan dulu. Ya, di atas lah. Anak ibu kelompok lain tolong didengarkan ya. Kelompok lain tolong didengarkan teman kelompoknya membacakan jawaban. Bacakan aja. Nah, jawabannya. Nah, yang B lagi. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok C. Nah, dari yang dibacakan oleh kelompok kucing tadi, apakah jawabannya tepat atau tidak? Kita dengar. Mengapa kompor itu dapat menyala? Karena ada energi kimia. Betul tak? Betul tak jawabannya? Iya, benar jawabannya bagus. Lebih tepatnya mungkin karena ada energi kimia, yaitu gas atau minyak tanah. Yang B tadi, tulislah perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Apa? Dari energi kimia terjadi energi panas. Betul yang dijawab oleh kelompok kucing, betul tak? Ya, bagus. Berarti dan ibu yang tadi apakah sudah paham anak ibu semua? Dari pagi tadi kita belajar sampai sekarang, apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang kompor. Apa kompor itu? Tentang energi. Apa lagi? Tentang cerita. Iya, bagus, tentang perubahan energi. Kemudian kita sudah belajar tadi apa lagi ya? Iya, berdiskusi tadi. Ada pelajaran kita tadi tentang mengukur apa? Mencari apa tadi? Nah, ya bagus Era. Menentukan lamanya suatu kegiatan. Itu yang kita pelajari. Yuk, yang masih sikapnya bagus, ayo tunjukkan mana sikap yang bagus tuh. Kemudian dari yang kita pelajari tadi, bagaimana yang paling sukai? Tentang perubahan energi. Ada lagi? Tentang kerja kelompok yang paling sukai oleh Fadila. Ada lagi tak? Kalau Ryan sukanya tentang cerita. Nah, jadi dari pelajaran kita tadi, yang pertama yang sudah kita pelajari yaitu tentang perubahan energi, yaitu perubahan energi pada kompor, yaitu dari energi kimia, energi panas, kemudian pada tubuh kita terjadi pula perubahan energi kimia, perubahan energi panas. Kemudian untuk menentukan lamanya suatu waktu, kita harus ketahui dulu kapan waktunya mulai, kapan pula waktunya selesai. Itu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk supaya ibu tahu kamu paham atau tidaknya, nah silakan kerjakan tugas berikut ini. Ya, kerjakannya sendiri-sendiri. Tidak boleh kerjasama kalau yang ini. Ini kerjakan sendiri-sendiri. Bisa? Nah, yang menghadap ke depan boleh berbalik ke belakang. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Yang keluarga ada tulisnya.
Berarti kita memakainya bagaimana? Harus hemat, harus sebaik-baiknya. Itu yang dapat kita ambil dari pelajaran kita tadi ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita nggak? Nggak ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya untuk PR di rumah, silakan anak ibu kerjakan di buku tema halaman 104 ya. Kerjakan PR nanti di rumah. Besok pelajaran kita masuk ke pembelajaran yang kedua, masuk di subtema 2 ya. Besok itu pembelajaran kita lagi. Nah, sekarang sebelum kita tutup, ibu mau berpesan dulu karena ibu ya, kita harus sama-sama menghemat energi. Mau? Hematlah pemakaian energi agar apa? Agar energi tetap terjaga. Ya, bagus. Agar energi tetap terjaga. Salah satu caranya kalau di sekolah? Kalau di sekolah bagaimana? Nah, matikan lampu, kalau tidak pakai lagi. Bisa nak? Nah, di rumah juga harus anak ibu matikan lampu. Nah, laksanakan. Nah, sekarang sampai di sini pelajaran kita tutup dengan baca. Alhamdulillah. Silakan Kevin. Pak Im, silakan Pak Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang mana sudah melalui 2 tahap, yaitu pra observasi dan observasi. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan melakukan pasca observasi terkait dengan supervisi kelas yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Herlina Fitriandini dan didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Rinaldi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Elin. Bagaimana ini pagi ini kondisinya Bu? Sehat ya Bu? Oke, baik. Hari ini kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasinya. Juga sudah saya amati, terus Ibu juga sudah melaksanakan kegiatan observasinya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan kemarin? Baiklah, mungkin perasaan saya setelah kita melakukan pengamatan kemarin ada rasa puas dan tidak puasnya ya Bu Mela. Mungkin rasa puasnya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita rancang sebelumnya melalui ATP. Yang tidak puasnya mungkin masih ada beberapa peserta didik kita yang kurang update atau sikap yang ingin dicapai mungkin belum tercapai 100%. Ya, itu versi Ibu ya. Tapi kalau saya mengamati kemarin secara keseluruhan Bu sudah sangat bagus ya, sudah sangat bagus. Saya lihat Bu juga sudah mempersiapkan kegiatannya, terus melaksanakan kegiatan kemarin juga sudah sangat bagus. Terlihat juga Bu Elin menyampaikan dengan suara yang jelas sehingga peserta didik kemarin juga saya lihat juga sangat paham dengan apa yang Bu Elin sampaikan begitu ya Bu, sampai kepada penutup itu juga sangat bagus. Nah, kira-kira dengan kendala yang Ibu Elin obrolkan di pra kemarin itu terjadi nggak di observasi kemarin? Mungkin ada beberapa yang terjadi Iya. ya. Apa Bu Elin? Keaktifan peserta didik yang belum sebelumnya ikut dalam pembelajaran masih ada yang melakukan aktivitas
sebelumnya mungkin itu yang belum tercapai ya. Berarti dengan kendala-kendala yang kemarin otomatis dengan strategi yang Ibu Erlin sudah persiapkan meminimalisir nggak kemarin itu kendala itu? Mungkin meminimalisir karena kan sudah rancang sedemikian rupa ya. Mungkin meminimalisir tapi harus ada perbaikan untuk ke depannya. Oke, kira-kira strategi apa lagi sih yang akan Ibu Erlin kembangkan terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran kita yang kemarin, Bu Erlin? Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu Erlin kembangkan? Mungkin mau mengembangkan di sini metode-metode atau pendekatan lain yang lebih bervariasi ke depannya untuk diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya mungkin medianya lebih menarik lagi bagi peserta didik sehingga bisa memunculkan keaktifan kreativitas dalam pembelajaran. Oke, itu terkait dengan strategi dan media yang lebih maksimal lagi, berarti ya Bu Erlin ya, lebih merancang lebih baik supaya bervariasi. Baik, itu dari segi siswa kita apa yang diharapkan, ada perubahan apa ya selama atau setelah pembelajaran? Kalau selama pembelajaran mungkin saya mengharapkan siswa tidak terlalu monoton sehingga bisa menemukan sendiri pembelajaran yang akan kita capai ini tidak hanya menerima saja yang disampaikan oleh guru. Mungkin kalau hasilnya mungkin tidak banyak lah yang tidak tuntas atau di bawah yang dikatakan. Kira-kira bagaimana kiat atau langkah-langkah kedepannya Bu Erlin untuk mencapai hal itu, Bu Erlin? Kiatnya mungkin yang seperti yang disebutkan sebelumnya, mungkin saya lebih belajar lagi mengenal peserta didik, karakternya, apa metode yang pas untuk setiap karakter anak yang akan diterapkan sehingga pembelajarannya tidak hanya itu saja, bisa lebih menarik bagi anak. Ya, bisa juga berkolaborasi ya Bu Erlin, ya istilahnya. Baik Bu Erlin, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Bu Erlin lebih baik lagi, lebih bisa mengembangkan pembelajaran sehingga murid itu lebih bermakna untuk belajar ya Bu Erlin. Dengan apa yang Bu Erlin inginkan mudah-mudahan tercapai dengan usaha dan kolaborasi kita. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu Erlin. Kalau ada salah dan mau saya kalau kata-kata tadi yang salah